Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di obrolan fisika. Nah, jadi pada kali ini topik yang akan kita bahas adalah rangkaian RLC. Rangkaian RLC itu adalah sebuah rangkaian listrik yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang mana ketiganya ini dihubungkan ke sumber tegangan. Nah, jadi aku bakal bahas satu persatu. Yang pertama, ada resistor. Resistor itu adalah komponen yang digunakan untuk menghambat arus listrik. Yang kedua, ada induktor. Nah, induktor ini adalah komponen yang berfungsi untuk menghambat perubahan arus. Nah, dan yang ketiga itu ada kapasitor. Kapasitor ini berfungsi untuk menghambat perubahan tegangan. Nah, selanjutnya ada rangkaian RC pada arus arah. Nah, apa sih rangkaian RC itu? Rangkaian RC ini adalah rangkaian yang terdiri dari resistor dan kapasitor. Di sini ada dua kondisi. Yang pertama, jika saklarnya dibuka, maka kapasitor akan mengisi energi dalam bentuk medan listrik. Nah, ketika saklar ditutup, maka kapasitor akan melakukan pengosongan. Nah, yang kedua ada rangkaian RL pada arus arah. RL ini adalah rangkaian yang terdiri dari resistor dan induktor. Jika rangkaian ini tanpa induktor, pada saat saklar ditutup itu arus bakal mengalir dengan cepat sampai di titik di mana ia bertemu resistor. Nah, bedanya kalau rangkaian ini dengan induktor, nah jadi ketika saklar ditutup dan arus mengalir, itu induktor menghasilkan arus yang berlawanan. Ini sesuai dengan pernyataan pada hukum, yaitu induktor akan menghasilkan arus imbas atau tegangan elektrik yang akan melawan perubahan arus. Nah, kalau tadi itu arus arah, sekarang kita bakal bahas tentang arus bolak-balik. Arus bolak-balik ini adalah arus yang berubah terhadap waktu. Nah, bentukannya itu kurang lebih itu membentuk grafik sinusoidal atau seperti gelombang. Nah, dikarenakan tegangan atau arus bolak-balik ini selalu berubah-ubah seiring bertambahnya waktu, maka kita biasanya menyatakan tegangan rata-rata atau biasa disebut dengan arus efektif atau tegangan efektif. Bahasa lainnya adalah root mean square atau RMS. Dalam rumus matematisnya dinyatakan seperti ini. V dalam kurung T sama dengan Vm cos buka kurung WT tambah theta 0 tutup kurung. V tanda kurung T ini adalah tegangan yang berubah terhadap waktu, sama dengan Vm adalah tegangan maksimum atau amplitudo, dan dikali dengan cos WT. W itu kecepatan sudut, T itu waktu, ditambah theta 0 itu adalah sudut fasanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian RL seri, RC seri, dan rangkaian RLC itu sendiri. Nah, pada kali ini itu udah dengan arus bolak-balik tentunya. Yang pertama, rangkaian RL seri. Di rangkaian RL seri ini terdapat hambatan yang dihasilkan oleh induksi. Sebelumnya udah tahu kan rangkaian RL itu terdiri dari resistor dan induktor. Jadi pada rangkaian ini terdapat hambatan yang dihasilkan oleh induktor atau biasa disebut dengan reaktansi induksi. Untuk besarnya reaktansi itu sendiri dapat dihitung dengan rumus XL sama dengan WL atau XL sama dengan 2πf dikali L, yang mana besarnya reaktansi induksi ini sebanding dengan frekuensi. Nah, pada rangkaian RL seri ini, fase tegangan itu mendahului arus sebesar θ. Jadi, tegangan itu berjalan lebih dulu dari arusnya, karena seperti yang kita tahu, induksi kan ia menghambat perubahan arus. Nah, jadi tegangan itu bisa berjalan mendahului arus. Ketika tegangan berjalan mendahului arus, ia akan membentuk sudut positif atau sudut fasanya itu positif. Ada rangkaian RC seri atau rangkaian yang terdiri dari resistor dan kapasitor. Nah, pada rangkaian ini juga terdapat hambatan, tapi hambatannya dihasilkan oleh kapasitor yang biasa kita sebut dengan reaktansi kapasitif. Besarnya reaktansi kapasitif sendiri ini dapat
dihitung dengan rumus XC sama dengan 1 per WC, atau bisa dituliskan juga dengan XC sama dengan 1 per 2 PF dikali C, yang mana reaktansi kapasitif ini ia berbanding terbalik dengan besarnya frekuensi. Nah, pada rangkaian RC ini, sebaliknya dari rangkaian induksi tadi, kalau rangkaian induksi itu tegangan berjalan mendahului arus, kalau di sini arus berjalan mendahului tegangan. Jadi, sudut fasa yang dihasilkan nanti akan negatif atau mengarah ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan membahas rangkaian RLC seri atau rangkaian utama kita pada pembahasan kali ini. Jadi, seperti yang udah aku sebutin tadi, RLC itu kan terdiri dari resistor, kapasitor, dan induktor. Nah, pada rangkaian ini terdapat 3 buah jenis hambatan. Nah, untuk cara menghitungnya itu biasa kita sebut dengan impedansi atau biasa dinamakan dengan Z. Rumusnya itu seperti ini. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah buka kurung XL dikurang XC tutup kurung kuadrat. Rumus ini kurang lebih kayak rumus trigonometri. Untuk mengetahui sifat dari rangkaian RLC ini, kita lihat aja mana yang lebih gede antara hambatan induktif atau hambatan kapasitif. Kalau hambatan induktif yang lebih besar, maka rangkaian ini bersifat induktif atau bisa dibilang tegangannya berjalan mendahului arus. Sebaliknya kalau hambatan kapasitifnya lebih besar, nah rangkaian ini berarti bersifat kapasitif yang mana arus berjalan mendahului tegangan. Nah, gimana kalau hambatan kapasitif dan induktifnya sama? Maka rangkaian ini bersifat resistif atau bisa dibilang sudut fasanya itu 0 karena tegangan dan arus berjalan sefasa atau searah. Untuk frekuensi pada kondisi ini disebut dengan frekuensi resonansi. Nah, pada kondisi ini juga itu impedansi yang dihasilkan adalah yang paling minimum dikarenakan ketika XL sama dengan XC maka pengurangannya itu menghasilkan nilai 0 sehingga impedansi yang dihasilkan itu tidak lebih besar dari nilai resistornya. Nah, selanjutnya ada faktor daya. Daya listrik hanya bisa timbul pada resistor. Nah, untuk mencari faktor daya ini, kita bisa menggunakan F sama dengan VR dikali I. VR ini adalah tegangan resistor dan I adalah arus. Bisa kita jabarkan lagi, VR menjadi V dikali R per Z dikali I, di mana R ini adalah besar resistor dan Z adalah impedansi. Masih bisa kita jabarkan lagi menjadi V dikali I dikali cos theta. Nah, kenapa di sini ada cos theta? Nah, cos theta ini adalah sudut yang dibuat di antara R dan Z. R itu sisi samping dari sudut theta dan Z adalah sisi miring dari sudut theta. Makanya di sini kita memakai cos. Nah, di sini ada soal latihan nih, teman-teman. Sebuah rangkaian seri RLC yang memiliki resistansi sebesar 12 ohm, induktansi 0,15 Henry dan kapasitansi 100 mikrofarad yang dihubungkan secara seri pada sumber tegangan sebesar 100 volt dan frekuensinya 50 Hz. Tentukan yang pertama impedansi totalnya, yang kedua arus rangkaiannya, yang ketiga sudut fase tegangan. Nah, yang pertama kita akan mencari impedansinya dulu. Tapi di dalam rumus impedansi kita butuh yang namanya reaktansi induksi dan reaktansi kapasitif. Maka dari itu sebelum masuk ke pencarian impedansi kita cari dulu nih reaktansi induksi dan kapasitifnya berapa. Oke, yang pertama kita cari reaktansi induktifnya dulu. Dengan rumus XL sama dengan 2πf dikali L. Di sini kita ketahui frekuensinya 50 Hz dan induktansinya adalah 0,15 Henry. Jadi 2pi dikali 50 dikali 0,15 hasilnya ada 47,13 ohm. Selanjutnya kita cari reaktansi kapasitifnya pakai rumus 1 per 2πf dikali C. Nah, F-nya di sini 50 Hz dan kapasitansinya adalah 100 mikrofarad atau sama dengan 100 dikali 10 pangkat min 6
Nah, kita kalikan semuanya dan kita dapatkan hasilnya adalah 31,38 ohm. Nah, kalau udah ketemu reaktansi kapasitif, udah ketemu reaktansi induktifnya, tinggal kita masukin aja ke rumus impedansi. Rumus impedansi adalah Z sama dengan akar R kuadrat ditambah buka kurung XL dikurang XC tutup kurung kuadrat. R kuadratnya yaitu nilai resistornya kita ketahui adalah 12 ohm, jadi 12 kuadrat ditambah buka kurung nilai reaktansi induktifnya adalah 47,13 ditambah dikurang reaktansi kapasitif 31,38 tutup kurung kuadrat. Lalu kita operasikan semuanya dan kita dapatkan jumlahnya adalah 19,4 ohm. Jadi kita dapatkan impedansi totalnya adalah 19,4 ohm. Selanjutnya kita diperintahkan untuk mencari arus maksimumnya. Untuk mencari arus maksimum, kita bisa membagi sumber tegangan dengan impedansi total. Nah, sumber tegangannya tadi dijelaskan 100 volt dan impedansinya totalnya kita dapat 19,4 ohm. Nah, jadi 100 dibagi 19,4 hasilnya adalah 5,155 ampere. Oleh karena itu, arus maksimalnya adalah 5,155 ampere. Nah, selanjutnya kita diperintahkan untuk mencari sudut fase tegangan. Sudut fase tegangan ini bisa kita cari dengan rumus tan theta sama dengan XL dikurang XC per R. XL-nya tadi 47,13 dikurang XC-nya 31,83 per R-nya 12. Hasilnya adalah 1,275. Jadi tetanya atau sudut fasanya adalah arctan dari 1,275 dan kita dapatkan 51,89 derajat. Nah, bisa kita lihat teman-teman kalau di sini nilai reaktansi induktifnya lebih besar dari reaktansi kapasitifnya, maka rangkaian ini bersifat induktif atau dengan kata lain tegangan berjalan mendahului arus. Dan sudut fasa yang kita dapatkan juga bisa dilihat bahwa hasilnya adalah positif. Sekian penjelasan dari saya tentang RLC. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you on the next lesson.